Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andi Jaya Garden tentunya. Terima kasih teman-teman semua masih stay tune terus, mendukung terus channel Andi Jaya Garden sampai detik ini. Mohon maaf ada beberapa hari kita nggak liputan karena sibuk mempersiapkan kandang baru untuk pindahan dari kandang yang lama karena kontrakannya yang dulu sudah selesai. Oke teman-teman, lanjut kita to the point aja. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, diliputi kebahagiaan, keberkahan, dan dilipat gandakan rezekinya, serta dicukupkan kebutuhannya pokoknya ya teman-teman, dan tidak lupa pula dilancarkan silaturahminya. Oke teman-teman, pokoknya dukung terus ya channel Andi Jaya Garden. Caranya dengan subscribe, terus nyalakan tombol loncengnya. Nah, biar nanti saat ada updatean terbaru terkait Andi Jaya Garden, teman-teman langsung bisa mendapatkan notifikasinya gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa pula like komennya, komen yang membangun, terus ide-ide terkait edukasi selanjutnya yang mungkin bisa kita berikan ke teman-teman, karena kita kan nggak pernah keluar, kita hanya di kebun saja merawat tanaman dan mempersiapkan segalanya di kebun. Jadi referensi untuk tema-tema konten-konten kita mungkin sangat terbatas, makanya kita butuh dari teman-teman saran dan kritiknya yang positif, yang membangun tentunya terkait perkembangan channel Andi Jaya Garden ini untuk menyajikan edukasi-edukasi yang dibutuhkan untuk teman-teman, yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Pokoknya bantu like komennya, serta bila channel ini nanti sampai selesai dari awal sampai entah kapan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dibantu share-nya teman-teman, dibantu share-nya. Pokoknya memberikan 1 share, 2 share sama saja berbagi ilmu ya teman-teman. Nah ini kameramennya itu sok guyang-guyu gitu loh, sok guyok kayak pokoknya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini temanya adalah dari masukan teman-teman lagi yang sudah mencoba treatment cara pembudidayaan rumpun untuk membudidaya secara efektif dan praktis. Dari teman-teman kemarin ada yang belum paham, suruh mengulang karena mencoba kok muncul anaknya cuman 1 atau mungkin cuman 2 meskipun daun pancingnya banyak. Nah itu caranya seperti apa atau masalahnya karena apa? Nah di kita memang rumpun-rumpun seperti ini ada rumpun 7 ya, rumpun 7, rumpun 6, ini ada rumpun 12. Itu awalnya mulai dari daun pancingnya 4 sampai 6 ya. Kita sekarang menggunakan daun pancing maksimal paling 6 gitu teman-teman, dengan membawa mata lebih dari 6, bisa 7 bisa 8. Nah caranya seperti apa nanti akan kita berikan di edukasinya. Pokoknya pantengin terus channel Andi Jaya Garden, jangan di skip ya teman-teman, nanti gak bisa gagal fokus. Tanya-tanya lagi ya, tanya enggak apa-apa, cuman daripada tanya-tanya mending disimak sampai jelas. Nah seandainya belum jelas baru bertanya gitu ya teman-teman. Oke, cekidot langsung ke meja panasnya. Oke, langsung ke sini nih teman-teman. Ini nggak ada jeda-jeda nih kameramennya ini sentimen. Saya kayak baterai akalin aja, nggak boleh diem terus ngobrol. Kalau jeda kan bisa entah ngisep dulu atau minum dulu lah. Ini lanjut terus saja ya. Oke teman-teman, nggak apa-apa wes, pokoknya ini tenggorokan kering. Yang penting teman-teman ikhlas untuk menyimak, memantau, memberikan motivasi ke kita. Oke teman-teman, ini sebagai contoh seperti ini. Nah, Krishna lagi ya. Poin adanya Krishna kok di sini. Adanya Krishna karena saya senangnya juga Krishna. Semuanya senang, tapi yang paling senang Krishna. Nah, di sini ada kita pakai daun pancing 4 teman-teman. Tapi baru muncul 4. Nah, gimana caranya untuk memunculkan 6 ya, ditunggu aja nanti kan dia akan muncul lagi. Nah, ini dengan daun pancing 1 2 3 4 munculnya 1 2 3 4 ya teman-teman. Nah, ini caranya gimana? Pernah kita berikan di tutorial episode keberapa itu lupa saya, ke 11 atau ke 10 itu sudah beberapa bulan yang lalu. Mungkin teman-teman yang baru-baru mungkin tidak sempat menyimak. Nah kita akan ulang lagi caranya seperti apa biar rumpunya sukses seperti ini. Oke teman-teman, di sini nanti akan kita berikan beberapa treatment ya, karena yang kita pakai sampelnya tanamannya lumayan gede, jadi nanti ada sisa potongan nanti akan kita cacah sekalian ya teman-teman. Ini kan nanti buat sampel.
Oke, nanti akan kita bikin seperti ini, tapi tidak instan. Nanti paling nunggu 1-2 bulan, yang pastinya positif hidupnya jauh akan lebih tinggi gitu loh. Nah, ini untuk yang pertanyaan teman-teman. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti. Terus pertanyaan dari teman-teman, kemarin ada yang tanya, Mas, gimana caranya untuk meningkatkan percepatan peranakan di tanaman engkel? Jadi tidak harus memotong atau tidak harus menyulek indo ataupun tidak harus membuat treatment seperti jenengan bikin gitu kan. Nah, di sini kita juga sudah mempraktekkan juga teman-teman. Jadi ini ada satu bonggol, kali ini dengan bonggol bawahnya ya teman-teman, alhamdulillah aktif dan ini menjadi rumpun yang pertama. Nah, yang ditanyakan teman-teman itu seperti ini. Nah, ini baru daun 1 2 3 4 5, tapi dia sudah beranak teman-teman tuh. Nih Mas, boleh disut nih. Nah, ini anaknya tuh. Ini anaknya. Nah, kalau di tanaman ini akan jauh lebih untung, lebih cepat, itu lebih untung teman-teman. Nah, tapi kalau orang atau manusia lah, ini kan lagi kelas 6 SD ya. Nah, kok sudah hamil gini ya boros. Nah, ini kalau tanaman dipercepat gini jadi lebih untung. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita dengan press pot teman-teman. Press pot itu apa? Press pot itu adalah memberikan ruang lingkup untuk perkembangan tanaman ini dengan menggunakan medan yang lebih kecil. Nah, itu akan mendorong reaksi percepatan pemenuhan akar di dalam pot itu sendiri. Nah, saat pot itu sudah terpenuhi dengan akar, nah itu alhasil nanti tunas itu akan aktif dan dia akan naik dengan pemberian air yang cukup, dengan pemupukan yang kontinu. Nah, itu akan memberikan efek aktifnya anak akan jauh lebih cepat muncul. Nah, seperti ini kan, itu akar sampai keluar teman-teman tuh, diginiin aja enggak apa-apa tuh, akarnya sampai keluar. Nah, nih, nah ini berarti menandakan akar di dalam pot ini sudah penuh. Nah, dengan Medicac sampai susah tuh, akarnya sudah sepenuh ini teman-teman tuh. Nah, ini akan mempercepat perangsangan munculnya tunas. Nah, jadi kita makainya cuman maksimal di pot 12 untuk pohon-pohon engkel yang tidak kita potong teman-teman ya, yang tidak kita potong. Nah, ini akan memberikan efek muncul anak jauh lebih cepat. Nah, nanti boleh dicoba, apalagi didorong dengan panas yang cukup, pengairan yang cukup, dan angin yang cukup. Nah, kalau pupuk nanti teman-teman boleh memakai Dekastar tok, gitu aja sudah cukup. Jika media itu diolah seperti media kita, seperti Medicac itu diolah fermentasi. Jadi nanti teman-teman tidak usah memakai pupuk, dan kita tidak memakai pupuk ini teman-teman, tidak ada pupuk di sini. Kita hanya memakai air saja dengan media Medicac karena komposisinya sudah sangat komplit, karena ada andamnya, ada kaliandranya, ada daun bambunya yang berfungsi menjadi kompos atau pupuk organiknya di situ dan bisa memunculkan warna. Kalau di kaliandra itu sendiri akan memunculkan warna di fase yang dini. Jadi dalam 1-2 bulan dia akan mengeluarkan warna untuk si tanaman itu. Terus kalau ke depannya dia akan menjadi humus yang tinggi, jadi bagus untuk perkembangan tanaman, kestabilannya. Sedangkan kaliandra itu sendiri pada fase 2-3 bulan ke depan dia akan memunculkan warna teman-teman. Jadi mengganti fungsi dari andam jadi kaliandra itu nanti dicampur itu dengan komposisi yang tepat akan menyetabilkan warna yang akan dimunculkan di tanaman itu sendiri. Sedangkan daun bambu itu memberikan efek kesuburan yang kontinu dengan takaran yang tidak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi media nanti tidak akan bertahan lama dan tanaman juga tidak akan bertahan lama karena sifatnya nanti memadat kalau daun bambu terlalu banyak. Gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin nanti kalau belum jelas nanti boleh ditanyakan langsung via WA. Oke, sekarang kita langsung praktek aja untuk membuat rumpunan dengan metode yang sudah kita belikan dulu. Dan ini alhamdulillah ada teman-teman yang kita belum maksud dan pengen bertanya untuk mengulang kembali. Nah, ini ada daun tua yang sudah kering kita buang. Nah, seperti ini teman-teman. Kenapa ini tidak langsung kita potong menggunakan daun pancing 4 teman-teman? Nah, karena ini pohon utuh yang belum pernah kita potong teman-teman,
yang belum pernah kita potong. Jadi kalau dengan menggunakan daun pancing 4 ini tumbuhnya nanti juga yang di bawah kan matanya banyak, paling yang tumbuh cuma 2 atau 3 kan sayang waktunya. Jadi batang yang bawah ini kadang malah tidak tumbuh karena terlalu dalam. Jadi nanti malah batang itu busuk, akar itu pada busuk. Nah, mendingan kita nanti potong dulu, baru di treatment pemotongan yang tengah, dan sisanya nanti kita cacah dengan menanam pucukan untuk persiapan induk ke depannya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Ini dengan ini akarnya malah kebak tuh, dengan menggunakan Meditat teman-teman. Nah, ini akarnya. Kalau memakai pot transparan, akarnya jauh akan lebih kuat karena warnanya hijau-hijau teman-teman, jadi tidak akan busuk malahan teman-teman. Nah, saran saya yang dulu, pakailah pot transparan dengan suhu yang pas, itu akan merangsang akar jauh lebih bagus. Nah, coba kita bongkar dulu seperti apa. Ini kenapa harus kita bongkar, biar teman-teman lebih paham, atau tidak usah kita bongkar karena akarnya sudah terlalu melilit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini malah ada tunas naik ini teman-teman tuh. Nih. Ya. Kelihatan? Ini kelihatan satu teman-teman. Nah, kenapa kita tidak langsung memotong di atas? Ini sayang teman-teman, nanti yang paling atas ini malah tumbuh tunasnya akan jauh lebih lama. Nah, biar batang bawahnya nanti tidak busuk, ya toh teman-teman. Nah, ini kan sudah mapan, sudah ada caling, itu masih jauh lebih aman. Nah, kita potong dengan daun pancingnya 2 aja di sini teman-teman. Boleh disut agak deket Mas, biar teman-teman lebih paham. Nah, di sini kita akan memotong dengan menggunakan daun pancingnya. Nah, ini kan ada seludang di sini. Ini sebenarnya daun pancing bisa nih, tapi kita nggak usah pakai daun pancing pakai seludang, kita langsung daun pancing pakai. Wah, ini ada tunasnya 2 malahan Mas tuh, ya kan? Nih, ini tunasnya 2. Paling di sini kelihatan. Tuh, malah tunasnya sudah ada 2. Nah, udah sekalian ini memberikan edukasi gimana caranya mengangkat induk yang sudah bercaling ya, seperti ini. Nah, lebih amannya ya teman-teman, karena calingnya kan belum berdaun. Nah, kita motongnya pakai daun pancing aja teman-teman. Nah, kita potong di sebelah sini. Nah, karena ini calingnya ada di bawahnya, kita potong di atas caling. Nah, ini dipotong miring bisa untuk mendapatkan mata tunas yang ada di untuk mendapatkan akar yang ada di center dengan apa ini? Ini kan tunas, ini akar. Nah, kita motongnya jangan sini tapi ke bawah yang akar. Jadi miring gini boleh teman-teman. Tuh, miring begini boleh. Nah, ini baru kita tekan yang sini teman-teman. Nah, kita angkat. Tuh, seperti ini teman-teman. Nah, ini akan jauh lebih efektif. Nah, ini baru nanti akan kita treatment. Nah, sedangkan yang ini kita kembalikan. Nah, karena ini sudah dibongkar, saran saya teman-teman, ini kita bongkar. Jadi kita langsung memakainya pasir malang aja teman-teman, pasir malang yang di bawah itu biar nanti pohonnya tidak stres. Jadi yang bawah sini ya teman-teman, ini dikasih pasir malang dulu. Nah, pasir malang paling setinggi 1,5 cm. Nah, baru ini media kita masukkan di sini sedikit aja, kita masukkan lagi. Nah, ini untuk merangsang biar pohon ini tidak stres teman-teman, biar tidak stres. Nah, seperti ini langsung nanti boleh dikocor teman-teman. Nah, ini kita kembalikan dulu, nanti kita tambahin media lagi teman-teman. Nah, kita geblok aja enggak apa-apa, kita tekan pinggirnya. Kalau menekan jangan tengah ya teman-teman, pinggirnya ya teman. Kalau pinggirnya nanti akan menghasilkan efek pemadatan di pinggir saja, jadi yang tengah itu tidak akan padat. Nah, jadi ada rongga untuk persiapan pertumbuhan akar-akar baru, jadi aerasinya akan jauh lebih normal gitu. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita progres untuk pemotongan menggunakan daun pancingnya banyak berarti lebih dari 1 otomatis ya teman-teman. Nah, di sini ada mata yang tertinggal. Oh, tidak ada, berarti full matanya ada di ketiak daun ya teman-teman. Nah, mau menggunakan daun pancing berapa? Kita misalkan menggunakan daun pancing 4 aja ya teman-teman. Kita menggunakan daun pancing 4. Nah, kita buka kelopaknya di sini menggunakan pisau. Nah, seperti ini. Ini kan kelihatan teman-teman tuh, kelihatan ya. Kita masukkan aja lewat sampingnya. Seperti ini. Tuh. Baru enggak usah sampai patah. Ini baru ditek 1 2. Nah, ini daun pancingnya akan dia membawa 4 daun pancing.
Nah, ini untuk memberikan efektivitas atau produktivitas yang lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Karena yang bawah bonggol orinya sudah kita lepas ya. Berarti konsentrasi dia hanya mengacu ke kestabilan kelanjutan hidup dulu. Berarti mapake apa ya? Apa ya mapak ya? Mengadaptasikan diri dulu, paling tidak 1 minggu. Setelah itu dia akan konsentrasi untuk pertumbuhan tunas ya teman-teman, pertumbuhan tunas. Nah, nanti ini akan kita tanam teman-teman, nanti akan kita tanam, dan ini matanya 4, insya Allah nanti akan tumbuh 4 dengan metode penekanan medan tanamnya. Jadi potnya kita perkecil. Terus yang ini teman-teman, yang ini bisa kita cacah ya. Jadi kalau teman-teman pengen nanam boleh 3 daun seperti ini, tapi kalau kita biasanya cuma 2 daun ya teman-teman, biasanya cuma 2 daun. Nah, kalau teman-teman ragu boleh kita memakai 3 daun ya. Kalau memakai 3 daun itu biasanya untuk efektivitas hidupnya akan jauh lebih lama teman-teman, dan mending kita pakai 2 daun aja. Jadi di sini nih teman-teman, kita pakai 2 daun, kita potong di sini nih ya, sini ini, yang nanti yang satu bisa kita jadikan untuk bahan kontes. Nah ini ya, ini nanti kita cacah, ini bisa dijadikan untuk bahan kontes. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini kita jadikan rumpun, yang ini nanti juga akan jadi rumpun. Jadi kita punya pohon rumpunnya, kalau ini tadi tidak dipotong langsung seperti ini, kita kan cuma punya rumpun hanya di 1 pot ya kan. Nah kalau dijadikan 2 seperti ini, nanti rumpunnya tidak terlalu banyak. Nah, tapi daunnya akan jauh lebih normal. Jadi kalau bikin rumpun, mending rumpunnya itu dibikin 4, maksimal 5 lah teman-teman, 5. Jadi kalau standarnya untuk kontes minimal kan 3 rumpun. Nah kalau kita bikin 3 rumpun, kalau daunnya seperti Krishna gini oke lah, tapi kalau untuk daun kecil-kecil kan tidak begitu bagus ditata. Nah jadi Krishna ini maksimal dibikin treatment rumpun 5 atau rumpun 4 gitu sudah cukup teman-teman. Nah yang ini nanti kita tanam pakai langsung dengan Meditak juga bisa. Oke, sebelum kita tanam ya teman-teman, seperti biasa nanti kita akan rendam dulu menggunakan larutan apa ya, larutan Capaki 3 ya. Nah kita nanti akan menggunakan air yang kita campur menggunakan B1 ya, B1, dan ini malah kita campur menjadi 3. Jadi untuk 1 kali perendaman kita memakai Baktosin untuk mencegah terjadinya kebusukan atau jamur, dan B1 untuk mencegah kesetresan. Sedangkan untuk memacu akar langsung kita nanti akan campurkan dengan Rotmos gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen bahan-bahan seperti ini, nanti lewat kita juga bisa. Kalau enggak di toko pertanian biasanya ada, tapi kalau enggak sempat ke toko pertanian, nanti lewat kita bisa. Nanti kita belikan di toko pertanian di sini, biar nanti teman-teman boleh mencoba di rumah. Jadi ada B1, Rotmos, Baktosin. Nah kalau tanaman yang habis dipindah seperti ini nanti direndam pakai di sini juga boleh. Kalau enggak nanti dicair larutkan sendiri, memakai larutan ini atonik. Nah kalau tanaman-tanaman yang sudah berakar langsung pakai atonik boleh, tapi ini karena ada yang tidak berakar juga, kita pakainya Baktosin, terus B1 sama Rotmos. Nah oke, ini sekitar 1 liter. Kita menggunakan takaran 1,2 mili. Kita pakai ini Baktosinnya. Wah sudah rada redup ya, ini kesorean kita teman-teman bikin kontennya. Nah kita menggunakan sekitar 1,2. Nah ini 1,2, Baktosinnya 1,2 mili. Nah seperti ini, kita campur dulu. Wah ini kayak kecap ini, kalau ditaruh di dapur dikira kecap. Ini sama istri ini sama. Kita pakai 1,2 juga B1 nya, terus kita pakai Rotmosnya juga 1,2
2 ml. Agak lama ya teman-teman. Boleh disambil ngopi teman-teman nontonnya. Boleh disambil ngopi, boleh sambil apa ya, kalau saya biasanya nonton YouTube gitu sambil ngomong teman-teman, ngomong anakan. Nah oke, seperti ini teman-teman. Nah kita kembalikan dulu. Nah kita aduk dulu. Nah kita rendam. Ini cukup kita rendam 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, ini karena sudah mendung, karena mendung ya. Ini sudah sekitar jam 2. Oke teman-teman, seperti ini kita rendam sampai 2 jam, 1 sampai 2 jam. Oke, sebelum kita tanam kita rendam dulu. Mungkin kita break dulu untuk sementara waktu menunggu sampai 1 sampai 2 jam. Oke, terima kasih teman-teman, jangan kemana-mana, nanti cekidot ke sini lagi. Oke teman-teman, ini kayaknya sudah 1 jam lebih, jadi langsung aja kita tanam, takut nanti kesorean. Insya Allah nanti langsung kita rendam dan nanti insya Allah aman pokoknya. Oke teman-teman, kita siapin dulu medianya. Kita siapin medianya dulu. Nah kita pakai ini teman-teman, nanti nanamnya pakai Meditag biasa andalan kita. Ini Meditag ini ya teman-teman. Saya ulangi lagi bagi teman-teman yang sudah order, ini penyiramannya untuk tanaman yang sudah mapan gitu. Kita nyiramnya 2 hari sekali, paling telat itu 4 hari sekali. Jadi kita nyiram 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Yang penting kocor-kocor teman-teman. Nah fungsinya kocor-kocor kenapa nanti akan kita bahas di episode setelah ini. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Yang pastinya kenapa harus kocor-kocor, yang paling utama adalah untuk menghindari terjadinya asam dini, keasaman media yang terlalu dini gitu ya teman-teman. Itu yang nomor 1. Yang lainnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah ini kita siram 2, 3, 4 hari sekali. Nah yang bagus 3 hari sekali kocor-kocor ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk pencacahan, bikin treatment rumpun, memisah anak samping, menanam tanaman yang minimnya akarnya, dengan catatan. Nah ini bisa memisah rumpun, tapi dengan catatan ya teman-teman. Ini digunakan untuk tanaman yang batangnya sehat, akarnya sehat, dengan kondisi perform tanaman sehat. Nah kalau tanamannya tidak sehat, sudah kita berikan di tutorial sebelumnya dengan menggunakan pasir ajaib teman-teman. Nah gimana caranya, episode selanjutnya akan kita berikan lagi kalau teman-teman belum maksud, belum mudeng gitu ya teman-teman. Oke, ini boleh diorder, bisa diorder. Ini isinya 1,5 kg, harganya 25.000 ya teman-teman. Kalau untuk menghemat ongkir, beli di bawah 7 bag bisa melalui Shopee. Shopee-nya nanti dicek aja Shopee kita di Andi Jaya Garden, linknya Andi Jaya Garden. Nanti untuk link detail untuk produk Meditag nanti bisa WA melalui kita, nanti kita akan share linknya gitu ya teman-teman. Dan kita juga akan share ke deskripsinya nanti untuk link pembelian Meditag melalui Shopee gitu teman-teman. Oke, kita menggunakan Meditag ini, kita buka dulu ya teman-teman. Kita buka dulu. Oke, ya kita gunakan Meditag. Nah ini kita campur dulu biar jauh lebih merata ya. Meskipun ya sudah rata tapi biar merata itu. Oke, sebelum kita tanam, kita olesi dulu teman-teman dengan menggunakan antrakol. Nah antrakol kita nggak pernah kita lumerkan ya, kita cuma pakai tangan, kita giniin teman-teman. Sudah simple saja. Kalau di Andi Jaya Garden itu semuanya simple. Karena apa, tanaman yang kita pakai kita gunakan untuk edukasi itu tanaman sehat teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut bila kita punya tanaman sehat, yang pasti media kita sudah sudah steril. Itu enak banget pokoknya. Nah seperti ini ya, ini boleh juga. Nah, kita rada keringkan juga boleh biar jauh lebih cepat keringnya. Nah kita kasih di sini. Nah kita leletkan aja atas bawah. Mantap. Nah seperti ini teman-teman, kita mulai penanaman yang berakar dulu ya teman-teman.
Nah, seperti biasa teman-teman, kita bawahnya dikasih pasir malang yang kasar dulu. Wah, biar untuk apa ya, apa itu namanya, kesetresannya jauh terminimalisir. Nah, terus kelembabannya jauh lebih terjaga, air rasa udaranya itu jauh lebih stabil, dan untuk kestabilan akar juga akan jauh lebih tinggi. Nah, seperti ini teman-teman, kita masukkan agak dalam. Nah, masukkannya ya teman-teman, ini sampai masuk ke dalam, itu fungsinya biar nanti saat tumbuh tunas yang paling atas ini, mereka tunas-tunas itu sudah ke bagian media teman-teman, jadi tidak ningkring atau tidak naik di atas media. Kalau di atas media karena dia sifatnya bukan akar gantung. Nah, jadi akar pohon itu tidak akan keluar akar kalau di atas. Nah, kalau ditanam dalam seperti ini, kenapa harus ditanam dalam? Untuk memunculkan akar di semua tunas yang nanti akan muncul. Nah, dalamnya itu kenapa kita tidak takut nanti batangnya busuk, karena dalamnya itu dengan pot yang standar. Jadi potnya pot 12. Ini untuk memprogres rumpun akan jauh lebih cepat waktunya. Kalau ditanam pakai pot besar, efek minusnya akan jauh lebih tinggi, bisa akarnya busuk. Misalkan sehat tumbuhnya tunas nanti akan lama. Jika tumbuh tunas juga nanti cuman 1 atau 2 meskipun gede, nah itu kan membuang waktu produksi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, yang kedua kita tanam pucukan dari tanaman yang kita progres ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita memprogres ini bisa menggunakan Meditak langsung teman-teman. Jadi Meditak itu fungsinya macam-macam, nggak cuma untuk menanam pohon yang sudah mapan, yang belum mapan gini aja bisa. Contohnya mana, masuk kok ngomong tok ya, wong lagi kerja. Nanti tak kasih contohnya. Itu saya tahu kok, kameramennya itu batin saya teman-teman, ngomong tok ora ono buktine ya, kosek. Nah, seperti ini tuh, ngomong kayak itu tertawa terus dia itu. Kalau saya ngomong itu tertawa. Nggak tahu tadi malam sudah dicas ini baterainya, suruh ngomong terus ya kan. Nah, ini baterainya baterai akalin teman-teman. Akalin itu diakali ya. Nah, seperti ini teman-teman. Yes, mantap tuh. Nah, seperti ini. Nah, sekali sudah seperti ini, medianya tadi tak tumpahin semua. Nah, yang ini kita tambahin medianya teman-teman. Tuh, kita tambahin medianya di sini. Bertani aglo itu gampang teman-teman, yang pastinya kalau treatmentnya kita sudah tahu. Nah, bagi teman-teman yang pengen bertani, sebelum bertani paling tidak belajar untuk merawat, mengenal tanaman yang kita pelihara dulu. Tidak harus tanaman mahal teman-teman. Nah, kadang tanaman mahal ada, saya nggak suka kok. Saya sukanya malah yang murah-murah teman-teman. Ya, tuh sudah tahu saya kameramennya batin ya, karena yang mahal-mahal nggak kuat beli gitu, dia mesti batinnya gitu teman-teman. Tapi bener juga sih. Nah, kita belinya yang murah-murah, dipaksa untuk seneng yang murah. Nah, nanti kalau sudah dapat banyak duit baru dipaksakan untuk beli yang mahal biar suka. Karena kalau yang mahal suka duluan daripada ngeluarkan duit yang banyak kan, mending suka tanamannya dulu meskipun tidak punya. Oke teman-teman, seperti ini. Terus langsung kita siram menggunakan air rendaman tadi teman-teman. Nih, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kita rendam. Tuh. Nah, jadi menekannya itu pada saat dia disiram teman-teman. Jadi dia akan jauh lebih cepat padat. Nah, padatnya Meditak ini untuk nyacai gini, dia aerasinya tetap stabil meskipun diginiin enggak lepas teman-teman. Nanti kalau pas edukasi digini-giniin copot gitu malu juga sih. Yang pasti kita tinting apa ya, kita jiwit ya, kita jenggit, kita cincing pohonnya itu sudah enggak lepas, berarti sudah kuat penanamannya. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa harus dengan kuat? Biar pohon ini tidak goyah. Kalau sering goyah, akarnya nanti jadi lama, stres terus. Nah, seperti ini teman-teman. Udah cukup ya. Nah, terus ini kita siram juga. Waduh, ini ya susah. Ini susah. Kita siram pakai ini dulu aja. Nah, kita rendam. Nah, kita siram. Langsung kita siram aja. Kita siram seperti ini teman-teman.
Apakah seperti ini langsung boleh ditaruh di atas rak? Kalau saya karena di bawah kolong rak ini sering basah karena hujan kadang masuk, nah kita gini langsung taruh di atas rak gitu teman-teman. Yang pasti penyiramannya harus kuat apa harus tutup kok tutup apa mas, harus apa ya, banyak, yang pasti harus banyak. Ini belepotan ini. Oke teman-teman, mungkin seperti ini ya yang bisa kita berikan. Nah ini kok kotor-kotor, oh ini belum cara pamitan wae. Nah mas kameramen, bu lampunya ditancap yo. Wah, wes sembari nunggu kameramennya mungkin nancap ke lampu. Nah ini kita siram dulu teman-teman. Tuh kita siram dulu seperti ini ya. Tuh, nah ndak tak tancap ke aku ya mas, men. Saya tak tancapin. Nah teman-teman, ini karena sudah rada sore teman-teman. Ya, nah kita untuk nih. Ya sini teman-teman. Wah seperti ini sudah kita berikan contoh ya teman-teman, seperti ini. Wah atas saja wes gini, yang ini ya. Nah ini untuk cacahan yang kemarin alhamdulillah kita nyacah beberapa pohon itu. Ini tidak layu teman-teman. Tuh ini sudah kita taruh di atas meja seperti ini. Nah ini karena edukasi kita turunkan. Nah ini yang kita pakai Meditak teman-teman, daun masih jeglek, padahal ini juga nggak terlalu basah ya teman-teman. Kita siramnya tetap 2 hari sekali gitu teman-teman. Nanti teman-teman boleh mencoba, silahkan. Semoga apa yang kita berikan ini bisa diterapkan di tempat jenengan juga, karena metode yang dipakai itu terkadang berbeda, tapi saat ada perbedaan itu bisa kita pakai dan bisa bermanfaat juga, no problem juga ya. Nah oke teman-teman, mungkin sebatas ini yang bisa kita berikan. Bila ada kurang dan lebihnya dalam kita melakukan edukasi, cara kita menyampaikan ini semua, ada yang kurang berkenan juga, ada yang merasa tersinggung, tapi bukan niat hati untuk menyinggung. Kita hanya memberikan sebuah pengalaman yang pernah kita punya, pernah kita dapat, seperti ini, seperti itu, kita berikan untuk teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya doakan teman-teman tetap sehat selalu, lancar rezekinya, poin selalu diliputi kebahagiaan. Jangan lupa dukung terus channel Andi Jaya Garden biar channel ini makin berkembang. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yuk.